Petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau Senin 31 Agustus 2020 melaksanakan rekonstruksi pembunuhan terhadap Untung, warga RT 3 Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Rekonstruksi dilaksanakan di lokasi kejadian dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim AKP Alek Adrian. Kasat Reskrim mengatakan ada 9 adegan dalam rekonstruksi itu. Dari hasil rekonstruksi, ada kesesuaian dengan keterangan tersangka dalam pemeriksaan. Juga berdasarkan hasil visum, ada 3 luka bacok yang dialami oleh korban. Dari kasus ini, Kasat Reskrim menjelaskan masih disimpulkan kasusnya murni pembunuhan, bukan pembunuhan berencana. Pembunuhan yang ini pasal 338 KUHP. Kalau motifnya karena diduga korban mencuri jengkol milik tersangka. Nah, di sini tersangka ngomong sama mamanya bahwa dia sudah napak kepala Untung. Maju dikit dong, kan ngobrol. Ini sudah menemu Yuliana langsung pergi ya? Mundur dikit. Duduk. Saudara lepas. Oh, jadi lepas 9. Oh ya. Gasnya tuh ya. Kasat kita tadi berapa adegan ya, Kasat? Jadi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi kasus 338 atau pembunuhan yang masuk dalam KUHP, yaitu tersangkanya adalah Husein terhadap korban atas nama Untung, yaitu TKP-nya tepatnya di Jalan TMD di sini, sekitar seminggu yang lalu. Jadi hari ini kita melakukan reka adegan di TKP yang sebenarnya, di mana tadi untuk scene atau adegannya itu ada 9 scene, dimulai dari
peristiwa awal ketika ada perbincangan bahwa diduga si Untung akan melakukan pencurian, karena si Untung ini dianggap sering, apa bahasa masyarakat ini, meresahkan lah, sering ngelemet, ngambilin barang-barang yang kecil. Jadi di situ kemudian si tersangka menyusul si Untung menyusul si korban, maksudnya ke arah rumah korban. Setelah itu terjadi sedikit cekcok mulut di depan rumah korban. Akhirnya terjadi peristiwa membacokan. Di mana di sini dapat kita ketahui rekan-rekan, sama seperti hasil interogasi kita di awal, bahwa dilakukan oleh tersangka 3 kali pembacokan dengan menggunakan parang yang hampir panjangnya sekitar 90 cm, hampir 1 meter. Tepatnya yang pertama kali tadi dari reka adegan dapat rekan-rekan lihat, itu adegan pertama setelah cekcok, parang langsung diayunkan, dibacokkan ke arah kepala belakang. Namun meleset, terkena topi, dapat kita lihat di BB itu berkesesuaian, topi ada luka gores, topi itu ada gores bekas sabatan parangnya tersangka. Jadi disabet sekali, mengenai bahu, di pisum pun berkesesuaian. Sudah kita cek pisum, memang ada luka bacok di bahu. Itu bacokan parang yang pertama. Kemudian dilakukan lagi oleh tersangka, mengayunkan lagi yang kedua, akhirnya mengenai kepala. Di pisum sudah kita lihat, sesuai tadi dapat rekan-rekan lihat pada saat reka adegan ulang, luka menganga di daerah kepala sekitar 15 cm. Kemudian masih bergerak atau korban masih coba kabur, tersangka mengayunkan yang ketiga. Yang ketiga itu tepatnya mengenai kepala bagian belakang. Sama, luka menganga kurang lebih 15-17 cm. Melihat si korban sudah berlumuran darah, si tersangka langsung mencoba melarikan diri ke arah rumahnya untuk menemui mertua ya tadi, untuk menemui mertuanya. Sedangkan korban dibiarkan tergeletak di TKP. Mungkin rekan-rekan bisa tadi lihat di reka adegan, korban terlentang di TKP dan ditemukan pertama kali oleh warga dan Pak RT. Sampai di sana mungkin. Ada lagi pertanyaan? Berarti murni dan tidak ada rencana sebelumnya apa dendam. Jadi sejauh ini patut kita duga kuat sekali lagi dari hasil investigasi oleh rekan-rekan penyidik dari Sareskrim, sementara ini masih kita terapkan pasal 338. Jadi untuk unsur perencanaannya itu masih belum kita temukan, tapi tidak menutup kemungkinan masih akan kita dalami lagi. Dengan ada pasal 338 hukumannya berapa nih? Untuk pembunuhan dimaksud dalam 338 KUHP, ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Fahri Yuda Husaini, Harian Selampari melaporkan.